Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi peran dan fungsi teknologi finansial di era global. Sebelum pembahasan lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu apa sih fintech itu. Fintech adalah kepanjangan dari financial technology. Pada intinya, fintech ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang sudah dikombinasikan dengan teknologi. Dan bisa juga disebut sebuah sistem yang dirancang untuk mengoperasikan mekanisme transaksi tertentu yang berhubungan dengan keuangan. Adapun fungsi dan peran fintech adalah menunjang perkembangan startup keuangan, meminimalkan keberadaan penyedia pinjaman berbunga tinggi sebagai alternatif sarana investasi, memudahkan layanan finansial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, membantu UMKM dalam permodalan dengan bunga ringan, mendukung program inklusi keuangan nasional. Fungsi yang pertama yaitu fintech menunjang perkembangan startup keuangan. Saat ini, makin banyak startup lokal yang menggunakan layanan modern fintech yang tentunya sangat bermanfaat dan memudahkan masyarakat. Terlebih pada masa pandemi saat ini, fintech menjadi salah satu alternatif dalam bertransaksi. Nah, hal tersebut membawa pengaruh besar bagi aktivitas keuangan masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fintech meminimalkan keberadaan penyedia pinjaman berbunga tinggi. Nah, fintech juga bisa jadi salah satu solusi permasalahan keuangan masyarakat, bukan malah membebani masyarakat dengan bunga yang tinggi. Maka dari itu, kita harus hati-hati nih dalam memilih platform yang berkedok fintech, padahal aslinya rentenir. Pilihlah platform yang sudah ada izin otoritas jasa keuangan. Dijamin, pasti aman. Yang selanjutnya, fintech sebagai alternatif sarana investasi. Fintech di sini juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan dengan membantu mengelola keuangan dana kita. Peran fintech di sini bisa jadi kreditur atau pemberi pinjaman dengan imbal hasil mulai dari 10% sampai 21% per tahun. Nah, nilai ini jauh lebih besar dibanding investor deposito yang rata-rata imbal hasilnya sebesar 7% per tahun. Yang selanjutnya, memudahkan layanan finansial. Nah, dengan adanya fintech ini, kita bisa menghemat waktu, tidak perlu keluar rumah buat ngelakuin transaksi. Cukup klik-klik lewat HP, semuanya selesai, dan juga bisa diakses 24 jam, artinya real time. Contohnya, ketika kita mau makan, tapi kita malas keluar, nah tinggal buka aplikasi GoFood aja, tinggal klik-klik, nanti makanan yang kita mau langsung datang ke rumah. Yang selanjutnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perusahaan fintech mempunyai kontribusi besar dalam memberantas kemiskinan, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Nah, salah satu contohnya yaitu yang berkaitan dengan startup yang menyediakan layanan bantuan untuk usaha kecil. Selanjutnya, membantu UMKM dalam permodalan dengan bunga ringan. Dengan adanya fintech ini juga bisa membantu UMKM kecil yang membutuhkan modal, karena umumnya di bank itu untuk pengajuan pinjaman agak sulit di ACC atau diterima, dan juga pinjamannya harus dalam jumlah cukup besar. Belum lagi bunganya yang pastinya bakal memberatkan UMKM kecil. Nah, dengan adanya fintech ini jadi salah satu yang berperan juga dalam membantu UMKM kecil karena pendaftarannya mudah, persyaratannya juga mudah, bahkan ada yang hanya dengan KTP saja dananya bisa langsung cair atau masuk ke rekening yang didaftarkan, dan bunganya pun ringan. Jadi pastinya tidak memberatkan UMKM kecil. Dan selanjutnya, mendukung program inklusi keuangan nasional. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah hak bagi setiap orang untuk memperoleh layanan dari lembaga keuangan. Hak tersebut seharusnya menyentuh seluruh kalangan secara nyaman, tepat waktu, informatif, dan berbiaya terjangkau. Nah, dengan adanya fintech ini, hal tersebut bisa terjadi. Dan bila finansial teknologi semakin berkembang, maka program tersebut akan tercapai. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.